Kalau kita ditanya orang, umur bapak berapa? Waduh, umurku wis tua. Itu tidak boleh menjawab begitu. Ya, karena secara psikologis itu tua itu membuat kita menjadi tidak bersemangat gitu. Ya, jadi gak kepingin rabi mana kira-kira gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila muallif hadzal kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu para jamaah Masjid Al-Muhajirin rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat salam semoga selalu disampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang kita harapkan syafaatnya kelak di hari akhir. Para jamaah rahimakumullah, melanjutkan kembali kajian kitab hadis Riyadhus Shalihin. Kita memasuki bab baru tentang menganjurkan untuk menambah amal kebaikan. Babul hathi fil izdiyad. Jadi bab tentang memotivasi, menganjurkan untuk menambah kebaikan, al-izdiyad fil khair, ya, terutama pada akhir-akhir umur atau usia tua. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadhir. Yang artinya, tidakkah kami, Allah, telah melanjutkan usiamu yang cukup untuk sadar di dalamnya. Siapa yang suka sadar, telah datang kepada kamu juru nasihat yang memperingatkan. Ibnu Abbas, sahabat Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, mengartikan yang dimaksud dengan umur lanjut itu adalah usia 60 tahun. Jadi 60 tahun itu sudah usia lanjut. Kalau pegawai itu berarti sudah pensiun. Ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu beliau termasuk wafat di usia lanjut, meskipun 63 tahun. Karena usia 60 itu sudah termasuk usia lanjut. Tapi ada pula ulama yang mengartikan usia lanjut itu 40 tahun. Jadi bukan 60 tahun, tapi 40 tahun. Ya, sekarang ini nyatanya juga demikian. Jadi yang meninggal itu banyak yang belum usia 60 tahun. Jadi usia 40 tahun itu sudah usia lanjut. Cuman secara psikologis kita tidak perlu mengatakan diri kita ini sudah tua gitu. Katanya enggak boleh secara psikologis itu mengatakan, kalau kita ditanya orang, umur bapak berapa? Waduh, umurku wis tua. Itu tidak boleh menjawab begitu. Ya, karena secara psikologis itu tua itu membuat kita menjadi tidak bersemangat gitu. Ya, jadi gak kepingin rabi mana kira-kira gitu ya. Jadi kalau ditanya orang umur Anda berapa, jawab aja berapa gitu. Tapi ya tentu kita lihat untuk apa orang itu bertanya usia itu, ya. Kecuali kalau ada kepentingannya itu tidak apa-apa, ditanya usia berapa, misalnya karena periksa kesehatan itu ditanya usia berapa. Kalau tidak ada ini terus ditanya usia itu kan kadang kita sendiri curiga, ada apa kok tanya usia saya itu. Ya. Jadi usia 60, kalau 40 mungkin belum ya para jamaah. Ya. Jadi karena itu menurut sahabat Abdullah Ibnu Abbas yang disebut usia lanjut itu ya usia 60 tahun. Tapi di dalam Al-Quran itu disebutkan
ada ayat yang memberikan petunjuk kepada kita, seperti ketika Nabi Sulaiman itu diberikan banyak karunia oleh Allah. Itu di usia yang sudah sangat mapan. Ya. Usia sangat mapan itu usia 40 tahun. Rasulullah Muhammad SAW itu diangkat menjadi Nabi dan Rasul juga di usia 40 tahun. Jadi usia 40 tahun itu sesungguhnya usia kemapanan seseorang. Artinya secara materi dia tidak lagi terlalu sibuk seperti sebelum usia 40 tahun. Jadi idealnya usia 40 tahun itu orang itu sudah harus mulai memperbanyak ibadahnya. Nah, ini penjelasan di dalam kitab Dalilul Falihin, syarahnya Riyadhus Shalihin itu begitu. Jadi kalau kita diberi umur 60 tahun oleh Allah, kemudian baru ngebut ibadah di usia 40 tahun, itu artinya ibadah kita sebenarnya hanya 20 tahun. Kalau kita mulai ibadah itu dari usia 40 tahun. Ya. Ya, bagi orang yang tidak pernah ibadah sama sekali sampai 60 tahun, ya wassalam sudah. Ya, naudzubillahi min dzalik, ya. Jadi kesempatan yang diberikan oleh Allah itu tidak dimanfaatkan dengan baik, ya. Jadi karena itu usia 40 tahun itu menjadi usia kematangan seseorang. Ini termasuk salah satu hikmah mengapa Rasulullah itu diangkat menjadi Nabi dan Rasul di usia 40 tahun. Padahal di usia 25 tahun Rasulullah menikah, dan di usia sebelum 25 tahun itu sudah banyak sifat-sifat terpuji yang bisa dilihat oleh masyarakat pada waktu itu pada diri Rasulullah. Tetapi Allah mengangkat beliau menjadi Nabi dan Rasul di usia 40 tahun. Ya. Jadi betul-betul sudah sangat matang, sangat sempurna. Ya. Jadi beliau kemudian melakukan dakwah itu selama kurang lebih 23 tahun. Periode Makkah itu selama kurang lebih 13 tahun, Madinah 10 tahun, dan alhamdulillah Islam bukan hanya menjadi agama tapi menjadi peradaban yang besar, ya, yang besar yang bisa mengalahkan, mendahului, menyalip peradaban-peradaban sebelumnya yang sudah ada. Nah, para jamaah rahimakumullah, An-Nadhir, kata An-Nadhir di dalam ini tadi ayat 37 surat Fatir, nanti bisa Bapak Ibu para jamaah cek, ya. Jadi ayat awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadhir, ini Al-Qur'an surat Fatir. Surat Fatir itu sebelum surat Yasin, ya, ayatnya ayat 37. Nah, An-Nadhir yang dimaksud di sini itu ada yang mengartikan Rasulullah, dan ini pendapat mayoritas ulama. Jadi yang disebut orang yang membawa peringatan, ya, An-Nadhir itu orang yang membawa peringatan. Itu para ulama mayoritas menyebut yang dimaksud adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah itu disebut dengan An-Nadhir. An-Nadhir itu artinya orang yang datang dengan membawa peringatan. Tapi ada sebagian ulama yang memaknai An-Nadhir itu dengan sebutan Asyaibu. Asyaibu itu artinya uban. Jadi uban di rambut kita itu pengingat, reminder. Karena itu ada hadis yang menyebutkan uban itu tidak boleh dicabut. Karena itu pengingat. Jadi self reminder, pengingat diri kita bahwa diri kita ini sudah mulai keluar uban. Ya. Tapi kalau saya cabut kalau cuma sedikit itu. Ya, cuma 1, 2 itu cabut. Tapi kalau banyak ya tidak usah dicabut, ya. Jadi kalau cuma 1 itu kan kadang rambut, bukan rambut uban, tapi rambut gilap. Ya, rambut gilap. Jadi karena itu hukum nyemir itu para jamaah yang saya hormati, hukum menyemir rambut itu yang tidak ada ikhtilaf di kalangan ulama itu adalah semir rambut
selain warna hitam. Itu tidak ada istilah. Jadi kalau bapak-bapak mau nyemir rambut warna putih silahkan. Tapi insya Allah tidak ada yang nyemir rambut warna putih kecuali bintang film ya, karena tuntutan peran. Ya. Ya artinya apa? Artinya bahwa umumnya orang itu ingin selalu kelihatan muda. Umumnya orang itu, ya. Padahal uban itu pengingat. Satu sisi itu adalah pengingat diri kita supaya, oh ini saya sudah keluar uban berarti usia saya tambah banyak. Berarti saya harus lebih memperbanyak amal kebaikan. Kira-kira begitu. Itu an-nadhir. Jadi an-nadhir itu bisa bermakna asyaib, ya. Asyaib itu usia tua atau bisa disebut sebagai uban yang menjadi pertanda kita ini sudah berusia lanjut, ya. Ditandai dengan uban yang muncul di rambut kepala kita. Para jamaah rahimakumullah, di dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut bahwa umat beliau ini memang oleh Allah diberikan usia antara 60 sampai 70. Di dalam hadis yang lain. Banyak hadisnya itu. Jadi apa tingkat usia kehidupan seseorang itu semakin lama, itu bukan semakin panjang, tapi memang semakin pendek. Semakin pendek. Dan Rasulullah mengingatkan bahwa umat beliau itu oleh Allah diberikan usia 60 sampai 70 tahun. Jadi kalau orang diberi usia 70 tahun, itu sudah bonus 7 tahun kalau membandingkan dengan Rasulullah. Ya, artinya mesti betul-betul sudah tidak mikirkan lagi masalah materi, karena sudah cukup. Mau makan banyak sudah tidak seperti dulu lagi. Ya, mau datang di tempat-tempat hiburan, ya wis gak pantas. Ya. Gak pantas. Dengkulnya juga sudah tidak kuat untuk jalan terlalu banyak, joget macam-macam itu. Jadi memang usia itu tidak bisa dibohongi. Dan usia itu untuk umatnya Rasulullah 60 sampai 70 tahun. Kemudian para jamaah rahimakumullah, karena usia itu tidak bisa dibohongi, maka secara alamiah juga seseorang yang usianya semakin banyak itu pasti secara fisik juga mengalami kemunduran. Itu pasti. Ya, itu pasti. Tidak ada orang semakin tua semakin sehat, itu tidak ada. Mulai muncul penyakit sedikit demi sedikit. Itu pasti, itu tidak bisa dihindari, ya. Karena itu bukan sebenarnya fokusnya bukan pada usia pendek atau panjang, tetapi seberapa banyak kebaikan yang sudah kita kerjakan. Itu yang paling penting dari bab ini, ya. Di Al-Quran surat Yasin itu ayat berapa itu Allah juga mengingatkan kita, waman nu'ammirhu nunakishu fil khalaq. Dan barang siapa yang kami panjangkan umurnya, siapa yang kami beri umur kepadanya, nunakishu fil khalaq, maka pasti kami kurangi keadaan fisiknya. Itu pasti. Itu disebut oleh Allah di dalam Al-Quran. Jadi soal dia ini apa istilahnya awet nom, panjang umur, itu hanya soal waktu aja. Karena ajal seseorang tidak ada yang tahu, ya, tidak ada yang tahu. Tetapi yang paling penting adalah seberapa banyak amal kebaikan yang bisa dikerjakan, ya, itu yang paling penting. Hadis pertama di dalam bab ini, Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala a'dzarallahu ila imri'in akhara ajalahu hatta balagha sittina sanah. Rawahul Bukhari. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah telah memberi kesempatan yang cukup kepada orang yang dilanjutkan usianya, yang dipanjangkan umurnya hingga sampai usia 60 tahun. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Jadi kalau usia sudah 60 tahun kok enggak mau ibadah, itu Allah enggak menerima alasan itu sudah.
karena sudah terlalu banyak kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada dia. Ya, tapi kalau makanya ini sisi lain ya, hikmahnya kita juga ikut prihatin dan berduka dengan banyaknya kiai-kiai, ustadz-ustadz, ya guru besar yang masih muda-muda usianya itu meninggal dunia. Kalau kita melihat juga imam-imam besar itu juga meninggalnya di usia muda. Imam Asy-Syafi'i itu meninggalnya itu di usia 50 tahun kalau saya tidak salah. Imam Al-Ghazali itu di usia 54 tahun. Ya. Jadi tidak panjang usia. Apa hikmahnya beliau-beliau itu diberi usia tidak panjang? Itu karena Allah Subhanahu wa taala begitu sayangnya kepada beliau-beliau itu sehingga dengan usia yang tidak begitu panjang kebaikannya sudah sangat banyak. Nanti kalau diberi panjang lagi, itu belum tentu bisa berbuat apa-apa. Gitu. Ya, karena itu diberi usia tidak terlalu panjang, tapi kebaikannya banyak sekali. Jadi, karena itu kalau kita menyikapi peristiwa kematian yang terjadi pada siapapun, yang muda atau yang tua, itu sama-sama ada hikmahnya. Kenapa dia diberi usia panjang oleh Allah? Supaya banyak kebaikan-kebaikan yang bisa dikerjakan. Kadang menjengkelkan juga, ada orang itu sampai ini gregetan. Kenapa yang banyak meninggal itu orang baik-baik, yang mendem-mendem, yang gak mati-mati gitu ya, gak mati-mati, umurnya panjang-panjang itu, jadi panjang-panjang yang itu. Nah, itu salah satu hikmahnya adalah kedua-dua dari mereka itu, yang baik maupun yang tidak baik itu sama-sama disayang oleh Allah sebenarnya. Yang baik disayang oleh Allah, diambil lebih cepat supaya tidak sempat mengerjakan maksiat dan dosa. Jadi kebaikannya sudah cukup banyak. Ya. Kemudian yang ahli maksiat ini diberi panjang umur supaya masih ada kesempatan. Lah kok sik pancet aja. Kok sik pancet aja ya Allah, maksiat dosanya. Ya kalau sudah usia 60 tahun, a'dzar Allah. Ya, jadi Allah sudah memberikan kesempatan yang cukup ketika orang itu diberi usia panjang sampai 60 tahun. Ya. Maka para jamaah rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah kalau kita diberikan panjang umur, sehat walafiat. Tapi ada yang harus fokus kita lakukan, yaitu bagaimana terus mengerjakan kebaikan-kebaikan sebanyak-banyaknya. Ya. Mengerjakan kebaikan sebanyak-banyaknya, dan tentu saja kebaikan itu yang kita kerjakan harus karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kalau tidak karena Allah, maka sia-sia kebaikan yang kita kerjakan itu. Ya. Ini hadis pertama. Hadis kedua, ini hadisnya agak sedikit panjang, tapi tidak apa-apa, saya baca sedikit. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhu maqala kana Umaru radhiyallahu anhu yudkhiluni ma'a asyakhi Badrin faka'anna ba'dahum wajada fi nafsihi faqala lima yadkhulu hadza ma'ana walana abna'un misluhu faqala Umar innahu min haitsu alimtum fada'ani dzata yaumin fa'adkhalani ma'ahum fama ra'aitu annahu da'ani yauma idzin illa liyuriyahum faqala ma taquluna fi qaulillahi ta'ala idza jaa nasrullahi wal fath faqala ba'dhum umirna nahmatullaha wa nastaghfiruh idza nusirna wa futiha alaina fasakata ba'dhum falam yaqul syai'an faqala li akadzalika taqul ya ibn Abbas faqultu la qala fama taqul qultu huwa ajalu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a'lamahu lahu qala idza jaa nasrullahi wal fath wa dzalika alamatu ajalika fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba faqala Umar radhiyallahu an ma a'lamu minha illa ma taqul rawahul Bukhari. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Umar radhiyallahu an, sahabat Umar radhiyallahu an memasukkan saya dalam majelis orang-orang tua yang hadir dalam perang Badar. Jadi sahabat Ibnu Abbas ini kan masih kecil.
saat Rasulullah wafat itu usianya juga masih 11 tahun ya. Tapi meskipun masih kecil, beliau dianggap sebagai sahabat yang paling ahli di bidang tafsir ya. Ini sepupunya Rasulullah. Nah, sahabat Ibnu Abbas sepupunya Rasulullah ini dihadirkan di tengah orang-orang tua. Orang-orang tua itu ya usianya ada yang 60, ada yang 40. Nah, orang-orang tua yang hadir itu heran, iki kok ada anak dihadirkan di tengah-tengah kita ini untuk apa? Gitu. Jadi Umar memasukkan saya ke dalam majelis orang-orang tua yang hadir dalam perang Badar. Ya. Jadi, tapi orang-orang tua yang hadir ini mereka semuanya adalah orang yang ikut perang Badar, Badriyun, orang-orang yang ikut perang Badar. Nah, sehingga terjadi salah seorang dari mereka itu berkata begini, mengapa anak ini dimasukkan ke dalam golongan kami? Padahal kami juga mempunyai anak yang sebaya dengan dia. Ini kenapa kok dibawa ke sini? Kita juga punya anak yang seusia dengan dia. Maka Umar berkata, begitukah menurut pendapatmu? Maka pada suatu hari Umar memanggil saya Ibnu Abbas, untuk menunjukkan kepada mereka. Lalu Umar bertanya kepada mereka. Ya, jadi untuk menguji pendapat pemahaman tentang ayat Al-Quran, ayat 1 surat An-Nasr, yaitu ayat idza jaa nasrullahi wal fath. Jadi orang tua ini diminta pendapatnya tentang ayat itu, pemahamannya bagaimana. Ibnu Abbas juga diminta pendapatnya, pemahamannya tentang ayat 1 itu bagaimana. Karena Ibnu Abbas ini adalah sepupu Nabi, sahabat Nabi yang ahli dalam tafsir Al-Quran. Nah, bagaimanakah pendapatmu tentang arti surat An-Nasr? Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna, dan seterusnya ila akhiril ayat itu. Nah, mereka itu orang-orang tua yang ikut perang Badar itu, mereka sebagian mereka menjawab, kami ayat itu maksudnya adalah kami diperintahkan untuk memuji kepada Allah dan membaca istighfar jika kami mendapat kemenangan. Nah, jadi ayat 1 surat An-Nasr itu memang kalau kita baca para jamaah, idza jaa nasrullahi wal fath, itu artinya kan jika telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Maksudnya kemenangan itu adalah penaklukan kota Mekah. Penaklukan kota Mekah itu terjadi pada tahun 8 Hijriah. Berarti kurang 2 tahun lagi setelah itu Rasulullah wafat. Ya. Rasulullah masuk ke kota Mekah itu dengan 10.000 pasukan, tetapi masuk Mekah itu tanpa pertumpahan darah. Nah, di dalam Al-Quran itu surat An-Nasr ayat 1 itu menyebut jika telah datang pertolongan Allah dan hari kemenangan, hari penaklukan kota Mekah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Itu ayat 2-nya. Dan kamu melihat manusia itu masuk ke dalam agama Allah. Maksudnya masuk Islam afwajan, berbondong-bondong. Jadi saat penaklukan kota Mekah, meskipun Rasulullah membawa pasukan itu 10.000 pasukan, tetapi tidak terjadi pertumpahan darah. Tidak terjadi pertumpahan darah, padahal orang-orang Makkah pada saat itu sangat ketakutan karena mereka khawatir akan dibunuh oleh Rasulullah. Tapi Rasulullah ternyata bukan tipikal seorang pembunuh. Ini sekarang yang kita juga lagi prihatin dengan suasana di Afghanistan. Jadi dengan berkuasanya kembali Taliban itu. Ada ini ruwet ini Pak, Afghanistan ini ngungsinya kemana-mana itu. Kasihan juga saya melihat kalau pas ketemu jamaah Afghanistan di Mekah, di Medina itu kasihan gitu, karena mereka hidup di negeri mereka sendiri yang tidak pernah merasakan ketenangan dan kedamaian. Kasihan betul ya. Jadi negaranya itu dikuasai oleh kepentingan-kepentingan asing yang ingin menguasai Afghanistan itu ya. Para jamaah rahimakumullah, saat penaklukan kota Mekah itu sebagian sahabat itu sudah ada yang teriak gini, al-yaum yaum malhamah gitu. Jadi hari ini darah dibalas darah. Kayak Rasulullah dulu
dianiaya berdarah-darah, kayak sahabat Nabi disiksa sampai mati di Mekah, hari ini adalah hari pembalasan. Itu sebagian sahabat sudah teriak gitu. Yaum malhama. Malhama itu dari kata lahmun. Daging dibalas daging, darah dibalas darah, nyawa dibalas nyawa. Tapi Rasulullah sebagai seorang pemimpin, beliau tegas menyatakan al-yaum yaum marhamah. Hari ini bukan hari pembalasan. Hari ini adalah hari penuh kasih sayang. Jadi hari ini semuanya dimaafkan. Yang masuk rumahnya Abu Sufyan selamat. Padahal Abu Sufyan masih kafir itu. Abu Sufyan. Akhirnya Abu Sufyan ini nanti menjadi mertuanya Rasulullah. Padahal istrinya Abu Sufyan itu yang makan jantungnya Sayyidina Hamzah saat perang Uhud. Yang namanya Hindun itu. Hindun bin Utbah itu istrinya Abu Sufyan. Itu yang memakan jantungnya Sayyidina Hamzah mentah-mentah saat perang Uhud. Itu oleh Rasulullah dibilangi gitu. Siapa yang masuk rumahnya Abu Sufyan selamat. Siapa yang masuk ke rumahnya masing-masing selamat. Pokoknya siapa yang tidak ngangkat senjata melawan kami semuanya pasti selamat. Ternyata betul semuanya selamat. Dan Abu Sufyan sendiri akhirnya masuk Islam. Jadi apa yang dikatakan oleh orang-orang yang usianya sudah lanjut, yang pernah ikut usia Badar, ketika diminta pendapat oleh Umar bin Khattab, apa yang dimaksud dengan idza jaa nasrullahi wal fath, itu adalah apabila telah datang pertolongan Allah dan hari kemenangan, kami diperintah untuk memuji Allah dan memohon ampunan kepada Allah. Karena itu ayatnya kan, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, ayat 3-nya fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Kalau sudah diberikan kemenangan, apalagi tanpa perlawanan begitu, maka bertasbihlah. Tasbih itu artinya membaca subhanallah. Fasabbih bihamdi rabbika. Bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu. Sehingga nanti bacaannya bukan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, atau ketika kita ruku itu subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Kalau sujud itu subhana rabbiyal a'la. Bukan itu bacaannya, tetapi bacaannya subhanakallahumma wa bihamdik. Nah, itu bacaannya begitu nanti. Ya. Tapi ketika kita rukuk sujud, ya bacaannya yaitu subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la. Cuman dalam konteks ini, hadis ini, ayat idza jaa nasrullah itu, kalau kita diperintahkan untuk fasabbih bihamdi rabbika, maka bertasbihlah dengan memuji nama Tuhanmu. Bacaannya itu subhanakallahumma wa bihamdik. Jadi maha suci engkau ya Allah, segala puji bagimu. Ini yang kemudian nanti kita baca sebagai doa kafaratul majlis ya. Jadi doa kafaratul majlis itu disunahkan untuk dibaca setiap kali kita menutup majlis, mengakhiri majlis, apapun majlis itu. Nah, biasanya kita baca di akhir subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, itu nanti jadi doa kafaratul majlis. Jadi Rasulullah itu akhirnya yang banyak dibaca itu adalah subhanakallahumma wa bihamdik astaghfiruka wa atubu ilaik. Apalagi di usia-usia sepuhnya, yang banyak dibaca Rasulullah adalah zikir itu. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla subhanakallahumma wa bihamdik astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, jadi astaghfiruka, aku mohon ampun kepadamu ya Allah, wa atubu ilaik, dan aku bertaubat kepadamu. Cuman kalau di doa kafaratul majlis itu ada kalimat syahadatnya. Asyhadu alla ilaha illa anta, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain engkau ya Allah, astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku mohon ampun kepadamu dan aku bertaubat kepadamu. Nah, para jamaah rahimakumullah, setelah orang-orang tua yang ikut perang Badar itu memberikan pendapatnya bahwa yang dimaksud dengan ayat idza jaa nasrullahi wal fath itu adalah kalau diberi pertolongan dan diberi kemenangan oleh Allah, kami diperintah untuk memuji Allah dan memohon ampunan kepada Allah.
Nah, kemudian Umar menoleh kepada saya Ibnu Abbas, dan bertanya, apakah demikian pendapatmu wahai Ibnu Abbas? Nah, ganti sekarang, sahabat Ibnu Abbas diminta pendapatnya, pemahamannya. Ibnu Abbas menjawab, tidak, menurut saya tidak seperti itu pemahamannya. Jadi bayangkan, anak usia segitu, itu sudah berani beda pendapat dengan orang-orang tua yang usianya sudah cukup lanjut itu. Dan ini dipersilahkan di forum. Kalau untuk menguji kebenaran itu sudah tidak ada lagi usia muda atau usia tua. Artinya yang sepuh-sepuh ini juga mendengar pendapat yang lebih muda. Ternyata jawaban Ibnu Abbas ini beda pemahamannya dengan sebagian orang-orang tua yang ikut perang Badar itu. Menurut Ibnu Abbas bagaimana? Jawabku tidak seperti itu. Bagaimana menurut pendapatmu? Ibnu Abbas, aku menjawab, yang dimaksud dengan ayat idza jaa nasrullahi wal fath, itulah ajal Rasulullah. Nah, ini kan beda jauh. Itulah ajal Rasulullah. Jadi sahabat-sahabat yang usianya lebih senior itu menangkap petunjuk dari Al-Qur'an itu hitam putih berdasarkan konteks peristiwa pada waktu itu. Wah, ini ya kalau kita diberikan kemenangan ya harus banyak baca tasbih, banyak memuji Allah. Tapi mereka tidak bisa membaca tanda-tanda bahwa kalau diberikan kemenangan besar, itu artinya Rasulullah sebentar lagi wafat. Nah, Ibnu Abbas sudah bisa menangkap itu. Maka para jamaah rahimakumullah, sama seperti ketika ini Allah menurunkan ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Ayat 3 surat Al-Maidah yang oleh sebagian ulama itu disebut sebagai wahyu terakhir yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Itu saat diturunkan ayat itu, tidak ada orang yang tidak gembira, semuanya gembira. Karena ayat itu kan artinya begini, hari ini telah aku sempurnakan agama kalian. Wah, semuanya senang. Alhamdulillah Islam sudah sempurna. Kita bukan hanya agama tapi peradaban yang bisa mendahului, mengungguli peradaban-peradaban. Mereka gembira, tetapi sahabat Abu Bakar itu justru susah. Sahabat Abu Bakar mengatakan, jika sesuatu itu telah sempurna, pasti akan tampak kekurangannya. Nah, gitu. Jadi, idza tammal amru badanaksuhu. Jadi jika sesuatu itu telah sempurna, pasti akan tampak kekurangannya. Yang lain tidak bisa membaca pesan itu, tapi sahabat Abu Bakar bisa membaca pesan itu. Ini artinya ayat ini sebentar lagi kita akan berpisah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ternyata benar, saat Rasulullah wafat, itu banyak orang tidak percaya. Dikira Rasulullah itu bukan manusia, tidak bisa mati. Termasuk sahabat Umar, tidak percaya. Bahkan dia langsung menghunus pedang. Siapa yang ngomong kalau Muhammad mati, tak tebas lehernya. Wes gak perlu adik tak takoni, langsung tak bunuh gitu aja. Itu saking tidak percayanya dengan berita meninggalnya Rasulullah. Tidak ada orang yang bisa nyadarkan Umar. Siapa yang berani dekat dengan Umar kalau pas kondisinya seperti itu? Siapa yang mengatakan Muhammad mati, saya bunuh, saya tebas lehernya? Tapi begitu Abu Bakar yang menenangkan, wahai Umar, Muhammad, Rasulullah itu adalah manusia. Lalu Abu Bakar menyitir ayat berapa itu surat Ali Imran, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihir rusul. Muhammad itu tidak lain hanya salah seorang utusan di antara utusan-utusan Allah yang sebelumnya sudah ada. Artinya Muhammad ini mati juga, manusia juga. Setelah dibacakan ayat itu, Umar ini langsung tersadar dia. Nah, ini cirinya orang beriman, kalau dibacakan ayat Al-Quran, dia pasti sadar. Dia pasti tidak akan keluar lagi emosinya. Umar merasa ayat itu seolah-olah baru turun hari itu. Padahal ayat itu sudah turun lama
sekali. Ya, artinya begini para jamaah, kembali kepada hadis ini, ada pemahaman terhadap ayat Al-Quran itu yang bisa jadi apa adanya sesuai dengan konteks, tapi bisa jadi itu dibalik yang apa adanya di luar konteks. Seperti pemahaman Ibnu Abbas. Ini tidak dimiliki oleh pemahaman sahabat yang lain. Kalau yang lain mengatakan, kalau kita diberi kemenangan, diberi pertolongan oleh Allah, kita diperintah untuk memuji Allah dan memohon ampun kepadanya. Tapi Ibnu Abbas mengatakan, itulah ajal Rasulullah yang diberitahukan oleh Allah kepadanya apabila telah datang bantuan kemenangan dari Allah. Maka itulah tanda dekat ajalmu. Maka bertasbihlah dengan tahmid dan istighfar kepada Allah, sungguh Ia Maha Pengampun. Lalu Umar berkata, saya tidak faham dengan hal itu. Ya, jadi saya tidak mengetahui lebih dari itu kecuali pendapatmu tadi. Artinya pendapatnya Ibnu Abbas ini beda dengan pendapat-pendapat lainnya. Para jamaah rahimakumullah, ini yang tadi saya sampaikan bahwa Fathu Makkah itu terjadi pada tahun 8 Hijriah. Itu artinya 2 tahun lagi Rasulullah wafat. Dan setelah Fathu Makkah ini memang Rasulullah lebih banyak membaca ini. Yang tadi saya sampaikan itu, zikir tadi itu. Subhanakallahumma wa bihamdik. Itu yang banyak dibaca oleh Rasulullah. Nanti di hadis berikutnya, justru menjelang tahun-tahun terakhir Rasulullah sebelum wafat, itu ayat Al-Quran lebih sering diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya begini, usia kita, usia seseorang itu semakin tua kalau dia banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia pasti akan diberikan petunjuk oleh Allah, jalan untuk terus-menerus melakukan kebaikan-kebaikan, sehingga dia tidak pernah melakukan kebaikan itu. Tapi kalau dia ini tidak mau mendekatkan diri kepada Allah, maka Allah juga tidak akan memberikan petunjuk itu. Makanya petunjuk yang diberikan oleh Allah kepada kita itu harus selalu kita minta. Dan seperti pertemuan pada minggu yang lalu, kita meminta petunjuk kepada Allah sehari semalam itu paling tidak 17 kali. Di dalam sholat yang kita lakukan melalui bacaan Fatihah ayat yang ke-6. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami kepada jalan yang lurus. Ya, jadi apalagi usia-usia kita para jamaah semakin bertambah banyak, itu kita mohon kepada Allah supaya diberikan jalan yang lurus. Ya, jadi ada banyak peristiwa kematian dan itu adalah nasihat yang tidak bisa berbicara. Jadi di dalam kitab Dzurratun Nasihin itu disebutkan ada 2 nasihat, yang satu selalu berbicara dan yang satu tidak pernah berbicara. Nasihat yang selalu berbicara itu adalah Al-Quran. Sehingga kalau kita ingin mendapatkan nasihat yang bisa berbicara, maka bacalah Al-Quran. Yang kedua, ada nasihat yang tidak bisa berbicara, yaitu nasihat tentang kematian. Jadi setiap peristiwa kematian itu adalah nasihat yang paling berharga buat kita, buat kehidupan kita. Bukan kita mikirkan kapan kita mati, bukan. Tetapi seberapa banyak amal kebaikan yang sudah kita kerjakan. Jadi fokusnya tetap bagaimana kita bisa menambah amal kebaikan itu. Sebelum saya lanjutkan, para jamaah, mungkin ada pertanyaan? Kalau ada? Tidak ada, nggih? Lanjut aja, nggih. Hadis nomor 3. Hadis nomor 3 ini karena cukup panjang, ini saya baca terjemahannya saja, karena ini berkaitan dengan hadis kedua tentang zikir atau wirid, ya, zikir ya, lebih tepatnya itu yang selalu dibaca oleh Rasulullah. Saya baca terjemahan dari hadis nomor 3 karena cukup panjang. Dari Aisyah, Ibu Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah sholat, ya, tidak pernah sholat. Maksudnya tidak pernah dilewatkan, ya, tidak pernah dilewatkan setelah sholat, ya, maksudnya begitu. Rasulullah tidak pernah
salat setelah turunnya ayat idza jaa nasrullahi wal fath, melainkan ia selalu membaca subhanaka rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Ya, ini bacaannya begitu. Jadi subhanaka rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Bagi kita agak susah bacanya ya. Jadi subhanaka rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli ya. Tapi nanti ada teks berikutnya yang artinya maha suci engkau Tuhan, Tuhan kami, segala puji bagimu ya Allah, ampunilah dosaku ya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dari Ibu Aisyah radhiyallahu anha juga berkata, Rasulullah seringkali dalam rukuk dan sujudnya membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Ini yang tadi saya sebut, kita selama ini membacanya di dalam rukuk subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi 3 kali. Kita selama ini membacanya di dalam sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali. Nah, tapi Rasulullah setelah turunnya ayat idza jaa nasrullahi wal fath, artinya 2 tahun lagi beliau akan wafat, itu dalam sholat yang dibaca oleh Rasulullah, redaksinya itu adalah subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Lalu pertanyaan muncul begini, lalu bagaimana dengan bacaan kita subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la? Sama-sama bolehnya. Jadi bacaan ini subhanakallahumma wa bihamdik, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli, itu boleh dibaca. Baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi boleh. Baca saat sujud baca subhana rabbiyal a'la bihamdi boleh. Bahkan baca subhanallah saja boleh. Cuman begini, zikir itu semakin banyak yang kita baca, semakin banyak pahalanya. Jadi makanya kita dianjurkan saat rukuk itu baca tasbihnya 3 kali, saat sujud juga 3 kali. Bagaimana kalau dibaca sekali? Boleh, tapi pahalanya lebih banyak yang 3 kali. Di dalam terawih, nah di dalam terawih itu rahasianya imam yang imami cepat ketika terawih. Ini saya bocorkan rahasianya. Ya. Itu ketika rukuk itu bisa jadi hanya baca subhanallah, itu aja. Ketika sujud baca subhanallah. Nggak baca apapun, nggak apa-apa. Tapi ya gak sholat mesisan ya apa? Oh gak mau coba belas. Ya, jadi itu memang sunnah, bukan rukun, Tapi coba kita lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bacaan tasbihnya bervariasi. Ya, yang penting itu digabung antara tasbih dengan alhamdulillah. Jadi misalnya begini, subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Maha suci Tuhanku yang maha agung wa bihamdihi, dan segala puji bagi Allah. Berarti kan ada tasbihnya, ada alhamdulillah di situ. Ya. Kemudian yang di sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Maha suci Tuhanku yang maha luhur wa bihamdihi, dan segala puji bagi Allah. Jadi ada tasbihnya, ada pujiannya di situ. Ada tasbihnya, ada alhamdulillah. Ini adalah sebaik-baik zikir. Karena itu para jamaah saat kita tahlil itu ada disebutkan oleh Rasulullah, dalilnya itu kalimatani khafifatani 'alal lisan saqilatan fil mizan. Ada 2 kalimat ringan diucapkan tapi berat di timbangan amal. Yaitu kalimat subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu dibolak-balik enggak apa-apa. Jadi mohon maaf kalau ada orang imam tahlil, loh ini kok gak subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Tapi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi. Enggak apa-apa, sakarepe imame enggak apa-apa. Wis sakarep-karepe imame. Pokoknya yang penting tasbih sama pujiannya itu gandeng, gitu loh. Nah, jadi enggak masalah dimulai dari mana saja, enggak masalah. Kita lanjutkan kapan-kapan para jamaah karena sudah isya, nggih. Kalau ada pertanyaan mungkin juga dilanjut minggu depan. Saya kira demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih.